Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa Rumaiso TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, terutama adik-adik remaja yang malam ini standby di depan layar TV Anda atau lewat gawai. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan Allah memberikan kita kesehatan dan umur panjang. Dan di malam hari ini yang kita bahas kelanjutan dari hadis arba'in tentang saling menasihati. Bagi juga yang mendengarkan lewat Radio Darus Sholihin, lewat Facebook Rumaiso maupun Instagram Rumaiso, harap bisa menyimak dengan baik. Nanti di akhir sesi, saya cuma materi sekitar 20 menit. Silahkan untuk bertanya tema sesuai dengan tema ini atau di luar tema. Nanti bisa menelepon langsung, telepon akan kami dahulukan dan komentar lewat YouTube akan didahulukan. Silahkan berkomentar di YouTube di kolom komentar atau nanti siap-siap ya, standby dengan telepon di 0812 281 85131 0812 281-85131. Baik, yang kita bahas ini saling menasihati. Ini hadis ke-7 dari pembahasan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausid Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu adalah nasihat. Kepada siapa? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat ketika tanya, kepada siapa wahai Rasulullah? Beliau jawab, lillahi, kepada Allah, wali kitabihi, kepada kitabnya, wali rasulihi, kepada rasulnya atau utusannya, wali a'immatil muslimina, kepada pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan juga kepada orang awam. Di sini ada istilah an-nasihah. Ya, sekali lagi di sini ada istilah an-nasihah. Apa yang dimaksud dengan an-nasihah di situ? Kata Al-Khattabi, disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. An-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu. Nasihat itu adalah kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan pada yang ditujukan nasihat. Ringkasnya, kita ingin wujudkan kebaikan. Berarti mewujudkan kebaikan terkait hak Allah, terkait hak kitab, terkait hak Rasul, terkait juga dengan hak a'immatul muslimin, pemimpin kaum muslimin. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud pemimpin di sini. Dan juga memberikan kebaikan pada orang awam dari kaum muslimin. Jadi itu pengertian yang dimaksud dengan nasihat. Pokoknya ringkasannya menginginkan terwujudnya kebaikan. Nah, faedah dari hadis yang bisa kita ambil, yang pertama, ad-din dalam hadis itu maksudnya adalah din dengan artian agama. Karena
Kalau kita lihat kata ad-din itu bisa maknanya hari pembalasan, bisa maknanya itu pembalasan, bisa maknanya itu agama. Contoh yang maknanya hari pembalasan, Maliki yaumiddin. Allah itu Malik, yang menguasai hari pembalasan. Faedah yang kedua, nasihat itu begitu penting sekali karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya bagian dari agama. Ini bagian dari agama nih, mewujudkan kebaikan terkait hak Allah, hak kitab, hak Rasul, pemimpin kaum muslimin dan juga orang awam. Nah, itu termasuk bagian dari agama. Terus yang ketiga, lihat di sini bagusnya pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya beliau sebutkan global atau umum terlebih dahulu, lalu menyebutkan rinciannya. Jadi Nabi SAW itu sebutkan global dulu, umum dulu, kemudian beliau sebutkan rinciannya. Lalu yang keempat, para sahabat tuh haus akan ilmu. Apa yang butuh dipahami dengan baik, mereka selalu menanyakannya agar jelas. Jadi para sahabat itu haus akan ilmu. Jadi ada yang butuh ditanyakan, ini bukan ingin menguji gurunya untuk menunjukkan kepandaiannya, bukan. Karena memang butuh untuk bertanya. Haus mereka itu akan ilmu. Karena ada orang yang tipe bertanyanya itu kan ngetes gurunya. Ada yang bertanya itu bukan untuk kepentingan dirinya, cuma mau dibilang sok pinter, mau dibilang alim, mau dibilang soleh. Maka kita butuh perbaiki niat semacam itu. Nah, di sini disebutkan, dalam hadis itu disebutkan mewujudkan kebaikan terkait hak Allah dulu, kemudian kitab, kemudian Rasul, kemudian ya orang-orang berilmu tadi. Ada situ pemimpin kaum muslimin dan ada situ orang berilmu. Maka faedah yang lainnya tadi, para sahabat haus akan ilmu. Apa yang butuh dipahami dengan baik, mereka selalu menanyakannya agar jelas. Maka ciri orang yang peduli pada ilmu, jika ada hal yang ingin dia dapatkan jawaban, dia segera bertanya. Menjalankan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahla dzikri, orang yang lebih berilmu. In kuntum la ta'lamun. Ya. Jika memang benar engkau tidak mengetahui. Maka di sini para sahabat banyak bertanya karena menjalankan ayat ini, surat An-Nahl ini. Nah, kemudian faedah yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai penyebutan dengan hal terpenting lalu yang penting lainnya, karena beliau menyebutkan mewujudkan kebaikan terkait hak Allah, terkait sesama, terkait Rasul, baru kemudian kaum muslimin. Jadi Nabi SAW itu memulai penyebutan dengan hal terpenting lalu yang penting lainnya, karena beliau menyebutkan nasihat bagi Allah dulu, kemudian kitabnya, kemudian Rasulnya, kemudian imam kaum muslimin, sedangkan kitab Allah didahulukan daripada Rasul. Karena kitab itu langgeng, sedangkan Rasul telah tiada. Sehingga ayat-ayat maupun hadis itu menyebutkan penyebutan kitab lebih dulu, baru ya penyebutan tentang Rasulnya. Beriman kepada kitab dulu, baru beriman kepada Rasul. Karena Rasul ini dapat wahyu ini dari kitab-kitab tadi. Terus kita lihat sekarang rincian nasihat bagi Allah itu apa, nasihat bagi kitab Allah itu apa, nasihat bagi Rasul itu apa. Kalau nasihat bagi Allah mencakup dua hal, yaitu pertama mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, kemudian yang kedua bersaksi bahwasanya Allah itu esa dalam rububiyah, uluhiyah dan nama dan sifatnya. Ini namanya mewujudkan kebaikan terkait dengan Allah. Ada yang berikutnya lagi nasihat bagi kitab Allah, mencakup. Ini kalau kita sebut seperti ini,
Nasihat bagi kitab Allah itu mencakup, ya, artinya poin-poin disebut ini adalah bagian dari penyebutan di atas nasihat bagi kitab Allah, yaitu membela Al-Quran dari yang menyelewengkan dan mengubah maknanya, kemudian membenarkan setiap yang dibenarkan dalam tanpa ada keraguan, menjalankan setiap perintah dalam Al-Quran, baik perintah umum maupun perintah khusus, menjauhi setiap larangan dalam Al-Quran, kemudian mengimani bahwa hukum yang ada adalah sebaik-baik hukum. Tidak ada hukum yang sebaik Al-Quran. Saya ulang, kalau nasihat bagi kitab Allah itu mencakup membela Al-Quran, kemudian membenarkan setiap yang dikabarkan, kemudian yang ketiga menjalankan setiap perintah, kemudian yang keempat menjauhi setiap larangan, kemudian yang kelima mengimani bahwa hukum yang ada adalah sebaik-baik hukum, tidak ada hukum yang sebaik Al-Quran. Terus yang terakhir mengimani bahwa Al-Quran itu kalamullah, firman Allah secara huruf dan makna. Ini bisa sampai tadi ya, mengimani bahwa Al-Quran itu kalamullah secara huruf dan makna, bukan makhluk. Kemudian ada lagi nasihat bagi Rasulnya, itu mencakup ittiba. Kita mesti ittiba, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita mengimani beliau tanpa kita dustakan beritanya, walaupun mungkin nanti secara logika tidak masuk. Kemudian yang ketiga menjalankan setiap perintah beliau, yang keempat menjauhi setiap larangan beliau, kemudian yang kelima membela syariatnya, kemudian yang keenam mengimani bahwa segala sesuatu yang datang dari beliau sama seperti yang datang dari Allah dalam hal mengamalkannya. Jadi kalau ada perintah tata cara wudhu yang Nabi SAW sebutkan detail, itu sudah sama dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Terus nasihat bagi Rasul juga ada yang bentuknya itu membela Nabi SAW ketika hidup dan ketika beliau telah tiada, termasuk pula membela ajaran beliau. Ini yang dimaksud dengan nasihat bagi Rasulnya. Kemudian yang kesembilan, nasihat kepada imam kaum muslimin. Itu ada dua macam ya. Yang pertama ulama, yang kedua itu ulil amri, penguasa. Kalau nasihat kepada itu meyakini mereka adalah pemimpin, menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka, ya, jangan sebarkan aib terus, menjalankan perintah dan menjauhi setiap hal yang dilarang dari penguasa selama bukan maksiat. Kemudian menutup aib mereka sebisa mungkin. Kemudian tidak boleh memberontak kepada mereka kecuali melihat ada kekufuran yang nyata dengan firman, dengan dalil, yaitu firman Allah. Tidak boleh memberontak kepada mereka kecuali melihat ada kekufuran yang nyata dengan dalil pasti dan ada kemaslahatan yang besar. Jadi kalau kita bahas pemimpin, sini ada pemimpin, ada dua macam, ada pemimpin masyarakat, ya, dan juga ada pemimpin khusus. Di dalam masyarakat Islam, pemimpin atau penguasa itu mesti ada, baik yang memimpin masyarakat banyak maupun masyarakat yang lebih khusus. Kemudian yang terakhir, nasihat kepada orang awam berbeda dengan penguasa. Kalau menasihati sama muslim berarti adalah menunjuki berbagai maslahat untuk mereka, yaitu dalam urusan dunia dan akhirat mereka, tidak menyakiti mereka, mengajarkan mereka perkara yang mereka tidak tahu, menolong mereka dengan perkataan dan perbuatan untuk aib mereka, menghilangkan mereka dari berbagai bahaya dan memberikan manfaat, serta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Intinya ada mewujudkan kebaikan di sini seperti tadi disebutkan, ada terkait dengan hak Allah, terkait dengan kitab, terkait dengan Rasul, terkait dengan kehidupan sehari-hari. Ini terkait dengan penguasa, itu berbuat baik kepada penguasa, terkait dengan ulama, yaitu orang-orang yang berilmu, baru kepada orang awamnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Baik, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab, dipersilahkan. Dari Deva, ketika tarawih niat 4 rakaat, tiba-tiba sakit perut di sujud rakaat kedua, bolehkah langsung tahiyat akhir? Nggak bisa.
Kalau niatan dari awal itu sudah 4, ya pertahankan 4 dong. Dia tidak bisa putus tengah jalan jadi 2 karena dihitung nantinya ini diniatkan 4. Sama seperti orang misalnya witir mau niatan 3. Terus dia dapat 1 rakaat langsung dia salam. Oh, nggak bisa. Dia harus selesaikan sampai 3 itu selesai. Kalau sedang baca Al-Quran, misalkan kaki kram atau pegel, bolehkah sambil meluruskan kaki? Boleh. Yang penting nanti jaga interaksi dengan yang lainnya ya. Artinya kaki jangan diselonjorkan di hadapan orang lain, di hadapan mukanya. Atau di hadapan yang lain yang sedang tidur, terus kaki kita kayak menendang ke dia, itu nggak boleh. Bagaimana hukum membeli peniti yang berwarna emas atau perak secara online? Apakah diperbolehkan? Kan cuma berwarna emas, bukan bahan emas, maka boleh. Bolehkah beli barang memesan dulu via WhatsApp lalu membayarnya pada saat pengambilan barang? Ya, dalam hal ini barangnya ready bukan PO. Boleh seperti itu. Berarti akad akan terjadi nanti ketika ya dilakukan pembayaran di tempat. Ustaz, bagaimana cara melaksanakan itikaf di rumah? Bukan itikaf di rumah ya, namun perbanyak ibadah di rumah. Karena itikaf cuma disyaratkan di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah mencoba istri kalian sedangkan kalian sedang itikaf di dalam masjid. Maka disyaratkan bukan di rumah namun tetap di masjid. Kalau saat ini tidak bisa itikaf di masjid, ganti dengan banyak ibadah di rumah. Saya sudah masuk grup Telegram Al-Muyassar Umat sejak awal Mei, tetapi baru mulai benar-benar serius mempelajarinya 3 hari ini. Apakah ini salah? Ya, tidak apa-apa, yang penting bisa mengejar karena materinya akan berlanjut terus ya, dan perlu serius dalam belajar. Jika punya tetangga yang suka pamer, bagaimana menyikapinya? Didiamkan saja. Kalau bisa nasihati, bisa secara langsung kalau memang tidak banyak menyinggung dia, atau bisa dengan orang lain. Dengan orang lain lebih bagus supaya menyampaikan kalau kita tidak enak untuk menyampaikan yang langsung. Orang tua saya punya sebidang kebun. Ya, kurang lebih 150 meter di sini mungkin ya. Wajib dikeluarkan zakat kah Ustadz? Kalau baru punya saja belum ya, apalagi dipakai apa-apa, kecuali kalau di situ sudah diniatkan jadi barang dagangan. Nah, baru rumah ini sejak dipasang plakat maka jadi barang dagangan, nanti ada zakatnya 2,5%. Mana yang didahului, membaca Al-Quran atau melihat kajian yang sedang live? Tinggal bagi waktu, kan tinggal orang bagi waktu saja. Kayak saya ini ya, saya ngisi ataukah baca Al-Quran. Ya saya milih ngisi dulu, nanti setelah itu baca Al-Quran lagi, kan gak ada pertentangan di situ. Ada yang bisa ditunda, ya, dan tidak bisa dilakukan satu waktu berbarengan, nggak bisa. Ya, jadi nanti misalnya nonton live dulu, baru kemudian baca Al-Quran, kan mungkin. Dari Buris, jika dalam grup WA ada seorang yang men-share video yang melecehkan cara kita sholat, apa yang harus kita lakukan? Mendiamkan atau menasihati? Kalau bisa menasihati, kalau nggak lewat orang lain, misalnya lewat admin grup. Ya. Nah, itu bisa dilakukan. Kalau enggak lewat orang lain. Bolehkah saya memberi sedekah kepada pengamen jalanan? Apakah termasuk mendukung kemungkaran? Ya, ini masalahnya dia main musik sih. Jadi kemungkarannya di situ. Seakan-akan nanti kita membayarnya untuk membayar musiknya itu. Itu yang masalah. Sekali lagi ada yang mau telepon bisa di 0812-281-85131. Saat kedua orang tua saya telah bercerai dan sekarang saya memiliki ibu tiri dan ayah tiri karena bapak ibu saya telah menikah lagi. Nah, ketika saya punya istri, yang mana ya mertuanya? Oh, istri ini mertuanya pada siapa? Ya jelaskan. Bapak saya nikah lagi, tinggalkan ibu saya, ya ibu saya nikah lagi, tinggalkan bapak saya gitu. Nah, nanti biar diketahui, oh ini hubungannya kayak gini ya. Nanti tinggal pengenalan saja. Mana yang didahului tadi sudah. Apakah ibu kandung saya dengan ayah tiri atau bapak kandung dengan ibu tiri atau tetap ayah dan ibu kandung meskipun telah berpisah? Jadi dengan itu anak dari siapa, maka nanti disandarkan pada itu orang tuanya ya.
Misalnya bapak yang menikah, ibu menikah lagi dengan yang lain. Ya, maka secara nasab ya jenengan pada bapak kandung, pada ibu kandung. Dari rumah tempat tinggal pun apakah juga harus dizakati Ustadz? Saya sudah jelaskan ini di kajian pagi ya. Zakat itu tidak dikenakan pada harta yang tidak berkembang seperti rumah pribadi, motor pribadi, mobil pribadi, maka tidak kena. Karena seorang dokter jaga IGD di jam ana jaga saat pasien kosong atau sudah tertangani semua, apakah boleh melaksanakan sholat sunnah atau baca Al-Quran? Ya selama tidak mengganggu, atau bisa minta izin dulu. Kalau sebagai pegawai dari toko tersebut, ya mendingan minta izin. Bismillahirrahmanirrahim bertanya, Ustadz, hadis di Syama'il Muhammadiyah orang yang masukkan jenazah adalah yang tidak berhubungan intim. Kenapa seperti itu Ustadz? Wallahu alam. Ya, di dalam penjelasan juga tidak dijelaskan sebabnya itu karena apa. Cuma Nabi tanya ketika ada sahabat yang ingin memasukkan jenazah seorang itu ke dalam kubur. Ya, Nabi tanya siapa yang tadi malam tidak hubungan intim. Maka yang tidak hubungan intim itu yang turun dan yang memasukkan jenazah. Jika ketika sholat wajib imam buang angin, sedangkan makmumnya semuanya anak kecil dan wanita, maka bagaimana solusinya Ustaz? Suruh semua batalin, dia minta permisi dulu, ayo batal. Kemudian dia ambil wudhu, ulangi wudhunya lagi, kemudian balik, nah dia memimpin sholat ulang lagi. Bagaimana hukumnya mengikuti acara khataman Al-Quran di Zoom bersama-sama banyakan? Ya, yang tepat itu kalau baca sendiri-sendiri ya. Yang ini baca 1 juz, yang itu baca 1 juz lagi gitu. Itu lebih bagus. Namun kalau kiat pemerintah kita misalnya suruh ibadah dari rumah, berarti tiap malam itu ada tadarusan membaca ayat Al-Quran. Nanti dibagi masing-masing orang itu misalnya 5 halaman. Bolehkah saya mengkopas ilmu-ilmu dari website Rumaiso, kemudian saya gunakan di media sosial saya agar bisa disebarluaskan? Boleh, asalkan sertakan sumber ya. Apakah perkara bid'ah bila saya menziarahi kuburan ayah dan keluarga lainnya pada saat lebaran karena saya anak rantau yang bisa pulkam di waktu lebaran? Kalau kita melihat teman atau sahabat yang sama hijrah melakukan kemungkaran, apakah kita langsung menasihatinya atau hanya didoakan saja? Nanti lihat kondisi ya. Ada yang bisa kita nasihati langsung, ada kita perlu banyak-banyak doa dulu sebelum kita bicara pada dia. Ustadz, untuk kajian rutin di Masjid Al-Ikhlas dan MPD yang dilakukan secara online saat ini ditunda dahulu atau bagaimana? Iya ditunda, nanti ada Ramadan ya baru dilanjutkan lagi. Ustadz, masih di kampung saya menggunakan imam tetap dan imamnya sering melakukan hal bid'ah. Terus bagaimana Ustadz? Saya bermakmum di belakangnya selama bukan bid'ah kekafiran dan kebid'ahannya sih yang tidak diikuti. Misalnya ada sholat itu ada bid'ah yang dia lakukan tidak diikuti. Ustadz, apakah berdosa jika seorang baca Al-Quran dengan tajwid yang salah? Tergantung ya. Dia kalau dikatakan berdosa dalam hal merubah makna, kemudian ada yang keliru di situ, dia sembunyi-sembunyikan, nah itu nggak boleh. Saat orang tua saya memiliki beberapa petak sawah dan saya tidak tahu ada yang berapa banyak. Saya mau menasihati tentang zakat mal, tapi saya bingung apakah hasil sawah dibagikan. Saya mau menasihati tentang zakat mal, tapi saya bingung apakah hasil sawah dibagikan tetangga itu sudah termasuk zakat mal. Jadi sudah dapat zakat mal, tapi saya bingung mau keluarkan langsung atau apakah hasil sawah dibagikan tetangga itu sudah termasuk zakat mal. Ya, diniatkan ya, kalau cuma dibagi saja hasil sawah tadi yang harusnya kena zakat, terus dia diamkan saja, ya ini belum terhitung nih. Harus dia niatkan ketika masa nisab, kemudian bertahan haul 1 tahun. Ustaz, teman saya melakukan donasi penggalangan dana dengan konser musik bagaimana hukumnya? Yang jelas itu salah aturan. Kalau pemerintah larang kumpul-kumpul berarti nanti melanggar masalah ini dan resikonya lebih besar bagi orang yang mengikuti program ini dibandingkan dia tidak mengikuti. Baik.
tata cara wudhu dan sholat. Itu ada di buku saya sendiri ya, ini sebentar lagi baru selesai percetakan, yaitu 25 langkah bisa sholat. Itu buku itu bisa membantu. Saat teman saya melakukan donasi tadi sudah, saya sering ilmu dari rumah saya sudah. Masjid di kampung saya menggunakan imam tetap dan melakukan hal bid'ah. Terus bagaimana Ustaz? Pelan-pelan ya, dakwai dengan cara memberikan fasilitas yang bagus untuk ya, orang-orang yang datang. Dan melakukan kebaikan yang lainnya untuk maslahat orang banyak. Apakah berusaha jika seorang membaca Al-Quran dengan tajwid yang salah tadi ya? Tergantung bacaannya bagaimana fatalnya. Kalau Al-Fatihah benar ya sudah selamat. Allahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kami sampaikan untuk malam hari ini. Ya, mohon maaf tidak bisa panjang lebar ya. Nanti kita lanjut lagi besok subuh insyaallah dengan pembahasan zakat mal. Nanti pembahasannya tentang waktu pembayaran zakat kalau nggak salah. Karena harta-harta yang dizakati sudah kita bahas. Baik, demikian yang kita bahas untuk malam hari ini. Mudah-mudahan penuh faedah dan penuh manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.